Yuk. Jadi tadi setelah diukur heparnya pasien antara batas atas dan juga batas bawahnya itu ada di 6 cm ya teman-teman. Nah ini berarti hepar pasien dalam kondisi normal, tidak ada pembengkakan ataupun pengecilan hepar. Nah kalau misalkan lebih dari 12 cm itu namanya pembengkakan hepar atau dalam bahasa medisnya itu hipertomegali. Hepatomegali. Hepatomegali ini bisa terjadi karena penyakit hepatitis A, B, C, D, E, terus juga karena sirosis hati, gagal jantung di sebelah kanan, dan juga kanker, dan masih ada yang lainnya seperti itu. Kalau misalkan itu hasilnya kurang dari 6 cm itu dinamakan penyakitnya itu sirosis hati. Nah ini bisa terjadi karena itu juga sirosis tahap akhir. Nah kan jadi sirosis itu tuh awalnya hepar pasien ini tuh membesar ya, terus lama kelamaan itu akan mengecil menjadi keras dan juga kecil seperti itu. Nah oke, itu pemeriksaan yang bagian dari klavikula sebelah kanan. Nanti kita akan menentukan batas pinggiran dari heparnya pasien itu dari menarik garis dari mid sternum ya, mid sternum sampai ke bawah seperti itu. Jadi kita lakukan perkusi lagi nanti. Sepertinya sudah dijelaskan oleh Bu Hamna tadi ya, kurang lebih sama seperti itu ya. Karena saya tidak pro, jadi soalnya nggak nyaring begitu. Berisi ya Pak? Ya biasa. Ini, jadi nanti diperkusi lagi bagian sini dari atas, sama kayak dari bagian mid clavicular sebelah kanan. Kita perkusi ini. Oh ya. Nah ini sudah terdengar kan, kayak beda suaranya kan. Nah terus kita tandai ke sini Merah ini. Iya. Permisi ya. Cara-cara terima gue. Permisi ya. Terus dari bagian umbilikus ke atas. Suaranya sama karena pemaaf. Kena apa? Dijopot. Ya, sudah beda. Tandain lagi. Langsung aja digarisin nih. Iya. Di sini ke sini 4,5. Ya kan modelnya kan. Nah, iya, Dia yang ke kiri dia kecil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti itu normalnya kalau diukur dari mid sternum itu dia heparnya itu antara 4 sampai 8 cm untuk keadaannya normal seperti itu. Nah selanjutnya itu kita akan melakukan perkusi untuk menilai limfanya pasien. Nah sebenarnya untuk perkusi di limfa ini tuh sangat jarang banget digunakan. Dari buku yang saya baca tuh katanya dia digunakan ketika ada kecurigaan pembesaran limfa aja kan. Ya betul. Terus cara perkusinya beda. Perkusinya sama tapi menarik garisnya itu beda. Kalau dari tadi kan horizontal ya ke bawah. Nah kalau ini tuh nyamping kayak miring gitu loh. Diagonal. Ya, tuh. Dari ICS ke 5 sampai ICS ke 10 biasanya. Tadi diukurkan Di bawah payudaranya dia itu CS5. iya. Masih ya. Kalau kamu ngangkat tangannya gini. Oh iya. Ini kayak orang jijik. nggak yakin dengan dirinya. Aduh. Oke, ini dari sini ini
ICS kelima. Terus ini ya. Jangan kena payudara. Anu supaya itu putih. Oh iya. Ini Apa 6, sih? 7, Paham. 8, 10. Ini pokoknya terakhir dari tulang rusuk. Oh, ICS itu 12. Bukannya beda ya? Diambil satu. Buat hawa. Iya. Iya kan jumlahnya beda. 12 diambil Iya. satu. Ada yang 12, ada yang 11. Oh. Tulang rusuk kiri 11. Rusuk kanan 12. Coba. Iya. Makanya ada golek iki istri Terus? tulang rusuk. Terus kita lakukan perkusi. Terus nanti Pak, ketika kita lakukan perkusi itu bapaknya ketika saya suruh tarik nafas ya. Baik. Nah, tarik nafas Pak. Udah, keluarkan gak apa-apa. Terus tarik nafas lagi. Coba di bawah. Jangan ditarik ya. Terus tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas. Nah, itu normalnya suaranya sama kayak suara di abdomen, yaitu suara timpani ya teman-teman. Nah, kalau misalkan itu ada pembesaran kelenjar liver maksud saya, itu nanti suaranya akan menjadi pekak atau dullness seperti itu. Tapi pemeriksaan ini tuh butuh pemeriksaan penunjang ya teman-teman untuk memvalidasi hasilnya seperti itu. Terus kita akan melakukan pemeriksaan apakah nanti adanya cairan di perutnya pasien atau tidak, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kalau ada cairan itu biasanya perutnya membuncit dan Tegang. Mengkilap, Dia ya. mengkilap tegang ya. Seperti itu. Nah, jangan diituin Mbak. Udah, tutup aja. Ini kita itu dulu apa sih namanya? Melakukan perkusi untuk menilai adanya gelombang di perutnya pasien atau tidak. Kan biasanya kalau air di gini-giniin, di toel-toel, goyang-goyang itu nanti akan itu ya gerah ya airnya. Iya. Ini prinsipnya sama juga di perut. Seperti itu. Nah, permisi ya Pak. Tangan kita di kedua sisi pasien nanti yang digerakin cuma satu aja. Kalau untuk shifting dulu. Iya. Caranya menggerakkan tuh begini. Oh iya, begini. Silakan. Pasiennya disuruh miringkan ke kiri. Baik, selanjutnya teman-teman itu kita akan melakukan pemeriksaan perkusi untuk menilai apakah adanya cairan di abdomen pasien atau tidak. Dengan cara ini ya, kita lakukan perkusi lagi dari umbilikus ke pinggang sini. Itu nanti suaranya akan, kalau misalkan ada cairan itu suaranya dari timpani ke pekak. Iya. Itu. Sudah ya. Jadi karena ini normal, tadi nggak ada perubahan bunyi. Nah, kalau misalkan ada perubahan bunyi itu kita ditandain yang bagian berubah itu yang mana. Misalkan di sini nih yang berubah. Terus kita minta pasien untuk miring ke sebelah kiri. Bapak bisa miring ke sebelah Kanan. kanan. Kiri. Oh, mau ke kiri. Iya. Kiri nanti kita akan perkusi lagi dari sini ke umbilikus. Dari mid aksila. Mid aksila. Aksila. Garis mid aksila. Heeh. Jadi kan kalau menjauhi tubuh. Ini kita tadi di sini tandain, diperkusi lagi. Nanti itu suaranya berubah dari kalau misalkan ada cairannya itu suaranya kebalikannya. Kan tadi dari timpani ke pekak. Nah, ketika pasien miring kan cairannya ikut miring juga. Nanti itu suaranya kalau dari sini diketuk lagi itu timpani ke pekak seperti itu. Tuh sudah. Ini
secara keseluruhan ini pasiennya dalam keadaan normal ya teman-teman, sehat walafiat, masya Allah, terima kasih. Setelah itu kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Seperti itu, terima kasih.